Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya dan teman-teman saya akan membuat tutorial Microsoft lengkap Word dan Excel. Pendahuluannya, kita akan memahami dasar Microsoft Word dan Excel. Microsoft Word berfungsi sebagai pengelola kata untuk menulis dan menata dokumen naratif seperti surat, skripsi, atau laporan, agar terlihat rapi dan profesional. Sedangkan Microsoft Excel berfungsi sebagai pengelola angka berbasis tabel yang mampu menghitung data secara otomatis menggunakan rumus, membuat grafik, dan menganalisis informasi keuangan atau statistik. Langsung saja penjelasannya akan lanjut ke Microsoft Word yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang sebelum kita mempraktekkan ya, kita akan kenalan dulu tata letak dasar di Microsoft Word. Dalam bagian ini kita akan mengeksplorasi tata letak dasar Microsoft Word yang mencakup ribbon. Ribbon itu dari sini ke sini itu namanya ribbon. Nah, terus ada area dokumen. Nah, area dokumen juga sering disebut workspace atau lembar kerja. Area ini adalah area dokumen itu adalah area putih utama tempat pengguna mengetik, mengedit, dan menformat teks atau konten yang beroperasi berdasarkan prinsip what you see is what you get. Area ini tuh dibatasi oleh margin dan dikelilingi oleh row atau penggaris. Nah, kita akan buat dulu bentar. Terus ada area toolbar. Itu area toolbar utama di Microsoft Word yaitu berbasis ribbon yang terdiri dari file, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, sama help. Itu namanya ribbon ya, yang tadi dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri bebas. Terus ada quick access toolbar yaitu title bar, role, sama status bar yang di bagian bawah dan dokumen area untuk mengetik. Sekarang kita mau buat dulu di layout, kita buat marginnya customnya 433. Terus kita size dari dokumennya itu A4. Nah, kita juga terus sebelum itu kita ada cara membuat dan cara menyimpan dokumen. Kalau mau membuat dokumen yang baru atau membuat dokumen baru yang kosong, tekan Ctrl N. Itu akan buat dokumen baru, misal. Nah, ini udah baru. Terus kalau mau menyimpan hasil dari dokumen ini, tekan Ctrl S. Ini untuk menyimpan. Terus kita akan buat format teks dasar di Microsoft Word. Di sini kita akan membahas cara mengubah format teks di Microsoft Word dengan mudah. Yang pertama ada bold, italic, sama underline. Kita kita ketik dulu apa yang mau diiniin. Misalnya nah, di sini saya sudah mengetik beberapa kata. Terus kita akan buat menjadi bold. Bold itu digunakan untuk memberikan penekanan kuat. Biasanya digunakan untuk judul, subbab, atau kata kunci yang penting. Nah, terus kita akan buat jadi italic. Italic itu jadi garis miring. Ini digunakan buat kata-kata asing, kata-kata dalam bahasa asing, misal bahasa Inggris itu harus dalam bentuk italic. Nah, setelah itu kita akan mengunderline kalimat ini atau garis bawah. Ini digunakan untuk
untuk poin krusial dalam sebuah kalimat. Ya, sekian ya dari perkenalan ini. Kemudian akan dilanjut setelahnya oleh teman saya. Selanjutnya kita ke numbering. Numbering ini digunakan untuk daftar yang berurutan atau memiliki langkah-langkah. Contohnya itu seperti cara memasak mie instan. Nah, sebelumnya kita tulis dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan rebus air hingga mendidih. Terus yang kedua, masukkan mie ke dalam air. Yang ketiga, siapkan bumbu di piring. Yang keempat, masukkan, tiriskan mie dan campurkan bumbu. Dan yang terakhir, mie siap disajikan. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu teks yang ingin diblok ke dalam numbering, terus pilih menu numbering. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang 1, 2, 3. Akan berubah otomatis. Dengan menggunakan numbering ini, langkah-langkah menjadi lebih jelas dan mudah untuk diikuti. Selanjutnya kita akan membuat tabel sederhana. Yang pertama, kita pilih menu insert, lalu klik menu table. Di sini tentukan dulu jumlah kolom dan barisnya. Kolom baris itu ke pinggir, terus kolom ke bawah. Di sini kita akan menggunakan 4 baris dan 4 kolom. Klik maka tabel akan langsung muncul di dokumen. Langsung saja kita isi tabelnya. Yang pertama kita isi dengan nomor, di tab yang ini diisi dengan nomor baru, tab lagi ini diisi dengan jumlah stok, tab lagi kita isi dengan harga satuan. Kita atur dulu baris tabelnya agar kalau ini pengen dikecilin, kita arahkan kursornya ke sini sampai di sini, lalu klik 4 kali geser. Sama kalau yang ini juga. Nah, kalau mau langsung otomatis sesuai, kita klik di sini, klik 2 kali, dan berubah otomatis. Terus kalau mau ini judulnya diwarnain, kita blok dulu dari 0 sampai harga satuan, terus kita pilih menu shading. Nah, kita bisa atur warnanya. Terus kalau mau di bold, kita pergi ke menu home, lalu klik ini, maka teksnya akan
Terus karena ini belum perataan tengah, nama-namanya kita blok lagi. Terus kita klik yang ini perataan tengah. Langsung saja kita isi kolom-kolomnya. Yang pertama nomor kita isi dengan angka 1, dan kedua ketiga. Nama barangnya kita isi dengan kertas A5, terus kita isi dengan pulpen, dan kita isi dengan pensil 2B. Nah, untuk jumlah stoknya kita isi dengan 50 pasang, 24 pasang, dan 12 pasang. Terus harga satuannya kita isi dengan Rp5.000. Terus 2.500. Dan yang terakhir kita isi dengan 1.500. Untuk jumlah stoknya kita tengahkan saja. Sama yang gambar juga kita buat, lalu pilih perataan tengah. Menurut saya penjelasan dari ballpoint, numbering sama tabel sederhana. Ke tabel sederhana. Nah, di tabel sederhana kita menggunakan software yang namanya Excel. Langsung saja kita memasuki Excel nih. Tampilan awal Excel seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada workbook ya, ada workbook dan lain-lain seperti ini. Nah, terus kita akan ke more templates. Di more templates ini banyak template-template ya untuk membuat daily, terus kalender akademik dan lain-lain. Kita langsung saja membahas ke intinya, langsung masuk ke workbook. Nah, ini tampilan awal untuk Excel. Kita bisa aku akan memperkenalkan satu-satu, nggak satu-satu, secara singkat saja. Nah, di sini untuk menamai filenya kita tutorial Excel. Nah, misalnya kayak gitu ya, namanya misalnya kayak gitu. Nah, di sini juga ada beberapa grup ya. Yang pertama terdiri dari home, insert, draw, page layout dan lain-lain. Nah, di home ini atau di insert ini terdapat ribbon, terdapat banyak elemen ribbon. Yang ini namanya ribbon. Terus kita ke home. Nah, di sini juga ada namanya section. Section ini seperti ini clipboard, terus ada font, ada number, ada style dan lain-lain ya. Nah, di Excel juga terdapat terdapat kolom dan baris. Kolom itu kalau kolom tidak ada number, jadi menggunakan huruf. Kolom ini yang memakai huruf. Jadi kalau baris itu kan baris 1, baris 2, baris 3, ini yang dinamakan baris, dan seterusnya. Sini juga ada sheet pertama, jadi kita bisa menambahkan beberapa sheet. Gitu.
Nah, cara nge-save-nya gimana? Nah, di save itu ada beberapa save, kita bisa memakai workbook biasa atau Excel biasa gitu ya. Terus ada file PDF bisa, terus ada CSV itu untuk codingan ya, atau database. Langsung saja kita save, kita tulis dulu misal Nur. Nah, langsung saja kita save, auto save. Tutorial Excel. Nih ada workbook. Kalau workbook itu seperti tampilan kayak gini seperti biasa, bukan PDF ya. Ada CSV juga. Nah, kita memakai PDF aja. Nah, set. Yes. Oke, sudah tersave ya teman-teman. Kayak gini. Kenapa ini nggak ada garis? Karena tadi garisnya nggak ditebelin. Oke, gitu aja. Oke, selanjutnya adalah pengisian data. Setelah pengguna Excel atau pengguna spreadsheet yang lain, setelah menginputkan angka dan teks ke dalam sel, selain menginputkan data tersebut, kita itu harus menerapkan format untuk mempercantik dan memudahkan bagaimana user-user yang lain atau data-data informasi tersebut sampai kepada orang lain dengan mudah dan orang lain pun mudah memahaminya. Oke, kita langsung saja ke prakteknya karena saya sudah siapkan bagian header ini. Kita kasih tabelnya berwarna biru, misal bebas, tapi bebas aja, tapi ya tipenya kalau yang umumnya sih saya ketemukan seperti warna biru dan kasih warna putih biasa. Oke, selanjutnya dalam 500 ini gimana cara menambahnya Rp rupiah, format rupiah tanpa harus diklik. Memang bisa sih diklik, tapi itu terlalu memperbanyak, terlalu lama. Nah, untuk mempercepatnya, kita klik tabel yang kita ingin kasih rupiahnya. Klik semuanya, pilih ke table number atau formatting cell. Pilih ke accounting, yang sebelah kanannya pun sama pengeluaran, pilih semuanya, klik ke accounting juga. Oke, untuk selanjutnya lagi untuk total saldo supaya ininya itu nyambung, klik sel semuanya ke sini dan pilih ke tabel merge and center untuk menyatukan tabel-tabel dan langsung ke bagian centernya teksnya. Oke, itu untuk pengisian data dan menerapkan formatting, bagaimana memudahkan pembacaan data tersebut kepada orang lain. Untuk selanjutnya lagi, itu ada rumus dan fungsi di dalam Excel. Dalam Excel, rumus-rumus tersebut banyak, tapi yang dasar-dasarnya itu ada sum, ada average, ada max, ada min, dan ada count. Max, sum digunakan untuk penjumlahan, pertambahan, itu untuk digunakan sum. Ada lagi average,
average digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Max mencari nilai data tertinggi. Untuk min mencari data nilai terendah, dan count mencari berapa banyak ada datanya dan tidak mencari berapa banyak datanya yang ada isinya. Kita langsung ke contohnya aja. Yang ke satu itu, misal ini saya hapus. Yang ke satu itu, untuk memasukkan rumus dalam Excel, ketikkan sama dengan rumusnya sum dan pilih sel yang akan kita jumlahkan. Misal di sini sampai bawah, misal baris D kolom 2 sampai dengan baris D kolom genep. Baris D kolom genep, tutup kurung, enter. Nah, yang sebelah sana pun, sebelah kirinya pun untuk header pengeluaran pun sama. Ketikkan sama dengan, masukkan rumus yang kita ingin gunakan, sum, untuk penjumlahan. Masukkan tabel atau kolom yang akan kita jumlahkan. Mulai dari baris E kolom 2 sampai dengan kolom genep, tutup kurung, enter. Oke, itu untuk penjumlahan atau penambahan dalam rumus Excel. Oke, selanjutnya lagi adalah average. Average menghitung nilai rata-ratanya. Kita kasih nama dulu, menghitung nilai rata-rata. Satukan lagi. Dengan menggunakan merge and center, kita sesuaikan dulu, tengahin dulu. Di sini masukkan rumusnya sama dengan average. Masukkan kolom yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Mulai dari baris D2 sampai D6, tutup kurung. Yang sebelah kanan pun sama, ketikkan sama dengan rumus yang akan kita cari. Masukkan kolomnya, kita cari, tutup kurung, enter. Oke, itu untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Selanjutnya lagi min, selanjutnya lagi itu max. Untuk max itu mencari nilai tertinggi dari sebuah data. Nilai tertinggi, kita setkan dulu. Match and center, masukkan di sini sama dengan max, rumusnya mencari nilai data tertinggi. Pilih kolom yang akan kita cari, sebuah data nilai tertingginya, tutup kurung, enter. Selanjutnya lagi yang sebelah kanan pun sama, max, masukkan kolomnya, tutup kurung, enter. Oke. Selanjutnya lagi itu adalah min. Min mencari nilai data terendah. Nilai
dari sebuah data. Kita satukan dulu sama dengan min. Kita drag dari, kita masukkan tabel, klik dulu satu dan drag ke bawah, putar ke bawah, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Sebelah kanan pun sama, min, klik dulu terlebih awal dan drag ke bawah, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, ini kelihatan untuk min, nilai terendahnya dari pemasukan adalah 250 dan nilai terendahnya dari pengeluaran adalah 25. Untuk selanjutnya lagi, yaitu adalah con. Con adalah menghitung berapa banyak data yang diisi dan menghitung data yang ada. Ini merge dulu, tekan dulu. Setelah itu ketikkan rumusnya, con, masukkan seperti sebelumnya, klik dulu, baru ke bawah, tarik dan tutup kurung, enter. Kelihatan yang ada datanya itu adalah 2. Untuk selanjutnya lagi, con, masukkan sama seperti sebelumnya, tarik langsung ke bawah, bisa kurung, enter. Dan kelihatan juga yang ada datanya itu adalah 3. Itu adalah rumus dan fungsi dalam penggunaan Excel. Masih banyak lagi, tapi ini adalah rumus-rumus dasar dalam penggunaan Excel. Oke, selanjutnya adalah fitur filter. Menggunakan filter untuk mengolah data dengan lebih efektif di Excel. Jadi misalkan kita itu banyak data. Nah, untuk memudahkannya mencari data, kita bisa menggunakan fitur filter ini dalam penggunaannya. Oke, kita langsung praktek aja. Di sini saya sudah membuatkannya. Oke, kita ulangi dulu. Misalkan kalian sudah ada datanya nih dan terlalu banyak untuk mencari nilai, untuk memudahkan mencari, itu kalian menggunakan filter. Dan untuk menggunakan filter tersebut, kalian cuma klik header dari sebuah data tersebut, masuk ke data dan klikkan filter dalam sebuah data tersebut. Ketikkan. Nah, di sini akan muncul sebuah panah dan kita bisa merequest misalkan bulan Januari, kita bisa mencari datanya sesuai bulan. Di sini akan kelihatan akan filter yang dimana bulan Januari saja. Ini untuk memudahkan pencarian saja. Mau kategori ini, saya mau kategorinya pemasukan, akan muncul pemasukan saja, maupun sebaliknya pengeluaran. Itu adalah filter, itu adalah bagaimana penggunaan fitur filter dalam sebuah Excel. Untuk selanjutnya lagi, yaitu adalah membuat grafik, di mana
insert ini dimana untuk memvisualisasikan data dengan jelas dan menggunakan Excel. Membuat grafik ini berfungsi lebih memudahkan pembaca atau orang lain melihat data tersebut ketimbang sebuah angka kayak begini, dan lebih menarik untuk dibaca seperti ini agar tidak menonton dan kayak lebih mudah dibaca aja. Saya sudah punya data sama seperti sebelumnya. Nah, data tersebut ini saya itu akan merubahnya menjadi sebuah grafik. Nah, untuk membuat sebuah grafik, kita blok semuanya data, masuk ke dalam insert, dan di dalam insert ada yang namanya recommended chart. Kita klikkan. Nah, di sini ada beberapa macam chart atau grafik, yang bebas mau yang mana aja seperti ini. Selain itu juga kalian bisa custom misalkan ini untuk mempercantiknya lagi. Nah, seperti itu untuk pembuatan grafik dalam Excel. Mungkin cuma sekian tutorial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi dasar Microsoft Word dan Excel untuk pelajar, siswa, dan pekerja kantor dengan metode yang sistematis. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.